begitu. Mereka memang begitu dan kita harus merespek. Tapi kenapa sih tidak memberikan MOU? Coba kalau memberikan MOU, berani memberikan MOU, tidak ada overcharging, Pak. Sebenarnya kalau memang mau memberikan MOU, ini dari segi perlindungan negara kita sendiri yang kurang. Terus mempersiapkan teman-teman ini pemahaman bahasa. Bahasa itu penting dan negara tujuan, undang-undangnya negara tujuan itu wajib diberikan di sini, diajarkan ke mereka, dan juga diberikan pelatihan-pelatihan seandainya ada hal-hal yang berupa legal act, itu diperlukan. Di Indonesia tidak ada training ini selain training bahasa, training masak, itu tidak ada. Bagaimana menurut Anda tentang perlindungan PMI ya di dua negara ya, ini tidak hanya dari luar negeri dan dalam negeri. Yang perlu diakui oleh negara kita dan warga-warga kita ya adalah satu hal. Negara Indonesia adalah supplier tenaga kerja murah. Kenapa saya sampaikan demikian? Faktanya ya demikian. Karena di negara Indonesia itu mencari pekerjaan dibatasi dengan kriteria-kriteria seperti halnya hanya seperti didudukkan bagi sebagian kasta, di mana pendidikan dan nilai, ya kan, pendidikan dan nilai IPK menjadi tolok ukur untuk mencari kerja atau satu posisi. Terus ditambah dengan adanya kriteria usia dan kriteria status, marital status ya. Dan belum lagi kalau ada KKN atau SKSD. Nah, itu masih ada ya di negara kita. Dan mungkin sebagian teman yang kurang beruntung adalah meskipun mereka nilainya bagus tapi tidak mempunyai kenalan, juga tidak mampu mendapatkan pos yang seharusnya. Itulah potret negara kita tanpa kita merendahkan juga, dan faktanya memang demikian. Dan fakta itu selalu menyakitkan, ya kan? Dan sementara selain dari kebiasaan atau selain dari kriteria mencari kerja, juga kebiasaan-kebiasaan negara kita yang masih terbawa oleh adat istiadat perbedaan gender, ya kan, perbedaan gender. Seolah perempuan juga tidak boleh mengenyam pendidikan lebih tinggi, dan dimana menikah muda itu seolah menjadi satu syarat wajib, ya kan. Nah, kalau ada perempuan yang mungkin menikah di usia 20-an 5 ke atas atau bahkan sampai usia 30 belum menikah, itu akan tergolong menjadi perawan tua. Dan akhirnya hukum adat inilah, kebiasaan adat inilah akhirnya membuat teman-teman menjadi kerdil, menjadi kurang percaya diri, hingga akhirnya mereka mengikuti apa kata orang tua, mengikuti apa kata lingkungan yang notabene justru membangun mereka untuk tidak bisa menjadi dirinya sendiri dan tidak bisa keluar dari zona nyaman mereka yang sebenarnya, ya kan. Dan disitulah akhirnya timbullah nikah muda, perceraian, korban KDRT, dan masih banyak lagi efeknya. Hingga akhirnya setelah mereka mengalami perceraian dan akhirnya mengalami pernikahan yang tidak sesuai, yang tidak bahagia seperti yang mereka inginkan, disitulah timbul trauma. Selain itu, masalah ekonomi, ya kan? Ekonomi, pendidikan, ya kan? Biaya pendidikan yang tinggi serta biaya kesehatan yang tinggi membuat kita para perempuan, terutama ibu-ibu ya, itu memberikan pemikiran yang lain, solusi yang lain, yaitu menjadi PRTA di luar negeri. Kenapa harus memilih menjadi PRT? Kenapa nggak memilih kerja ke tempat lain yang dengan pekerjaan yang lebih baik seperti kerja di pabrik tapi juga di luar negeri? Kenapa? Karena mereka mau keluar dari zona mereka saja. Mereka memang berasal dari ekonomi, ya kan? Ekonomi, kesulitan ekonomi, ingin merubah masa depan lebih baik, terutama untuk anak-anaknya dan keluarganya. Dan kebanyakan mereka usianya sudah 20 ke atas ya, 21 ke atas, dan mereka statusnya kebanyakan sudah pernah menikah semuanya ya. Kenapa? Dan kenapa sih mereka harus memilih PRT atau ART, tidak memilih yang lainnya? Karena itu adalah persyaratan yang paling mudah.
persyaratan paling mudah, syaratnya hanya apa? Mau bekerja, mau belajar, rajin bekerja, itu saja. Tidak dituntut yang banyak-banyak. Bahasa pun tidak dituntut terlalu formal, ya kan? Nah, disinilah karena mereka ingin merubah nasib dengan cara yang mudah pula, dengan cara yang singkat, segera mendapatkan uang. Kenapa mereka memilih PRT atau pekerja rumah tangga asing atau bagian asisten rumah tangga, yang mungkin akan memberikan rentan dengan yang namanya seksual harassment, penganiayaan, ya kan, dan juga rentan dengan adanya intimidasi, ya, itu banyak sekali. Tetapi apakah itu masalah utamanya di mana? Menurut saya pribadi, sejauh perjalanan ini ya, dari sebelum tahun 2000 sampai tahun 2000 yang dulu menjadi TKW itu atau menjadi TKI itu suatu pekerjaan yang sangat istimewa, bahkan menjadi bisnis, ladang bisnis hingga sekarang, ya kan, oleh pihak swasta, karena pihak pemerintah tidak mungkin dong mengatur tidak mungkin menghandle sendiri, apalagi sampai nanti dinyatakan pemerintah menjual rakyatnya, ya kan? Tidak mau dong. Pastinya tidak mau. Semua negara juga tidak mau dikatakan demikian, ya. Dan yang harusnya di sini kan pihak swasta dan pihak pemerintah adalah partner, di mana partner untuk menciptakan produk, yaitu PRT atau tenaga itu tadi, untuk dikirim ke negara receiver, atau kita kan supplier kayak pabrik pencetak, ya kan, pencetak tenaga kerja berskill ataupun yang berdedikasi katanya, ya kan, kemudian dijajakan kepada negara yang membutuhkan, seperti halnya Hong Kong, Singapura, Malaysia, Taiwan, KSA, Korea, Jepang, ya kan. Hanya saja ada negara-negara tertentu memang tidak memasukkan bagian ART atau bagian asisten rumah tangga menjadi pekerjaan di negara tersebut. Contohnya Jepang dan Korea itu tidak ada ART. Kenapa demikian? Karena warga Jepang dan Korea itu anaknya dididik mandiri dan perempuannya harus bekerja di rumah, bukan meniti karir. Itu kenapa di Korea sama di Jepang tidak ada pembantu rumah tangga asing. Adanya adalah pekerjaan di bidang formal. Kalau berada di caregiver, ya di caregiver. Nah, tetapi selama ini pemerintah Indonesia hanya lebih menekankan kepada pekerja formal saja, di mana pekerja formal ada MOU-nya. Kenapa pekerja informal tidak ada MOU-nya? Padahal tidak semua negara tujuan itu seperti halnya negara Hong Kong yang memiliki dedikasi tinggi tentang undang-undang perlindungan ketenagakerjaan, diantaranya adalah ID 407 kontrak kerja jelas dan juga Ordinance Employment yang diatur di negara tujuan. Dan mengapa Hong Kong ada, negara lain tidak ada? Sekali lagi, karena memang negara itu, setiap negara ada sistemnya. Singapura ada sistemnya. Sistemnya adalah jelas. Itu tidak ada kontrak kerja standar, tetapi semua peraturan dijelaskan melalui Ministry of Manpower, ya. Dan KBRI pasif, hanya sebatas peraturan perpanjangan paspor. Diplomasinya untuk ketenagakerjaan memang masih kurang. Tapi ya memang begitu. Mereka memang begitu dan kita harus merespek. Tapi kenapa sih tidak memberikan MOU? Coba kalau memberikan MOU, berani memberikan MOU, tidak ada overcharging, Pak. Sebenarnya kalau memang mau memberikan MOU, ini dari segi perlindungan negara kita sendiri yang kurang. Terus mempersiapkan teman-teman ini pemahaman bahasa. Bahasa itu penting, dan negara tujuan, undang-undangnya negara tujuan itu wajib diberikan di sini, diajarkan ke mereka, dan juga diberikan pelatihan-pelatihan seandainya ada hal-hal yang berupa legal act, itu diperlukan. Di Indonesia tidak ada training ini selain training bahasa, training masak, itu tidak ada. Kenapa? Ya karena menurut pemerintah kita, pekerjaan ART itu hanya bergulat di dapur, padahal tidak. Pekerjaan asisten rumah tangga itu menyangkut keseluruhan.
ya, keseluruhan dari keluarga majikan dari A sampai Z, dari satu orang ke satu orang. Itu sebenarnya. Jadi kurang pemahaman tentang posisi asisten rumah tangga di negara orang itu seperti apa. Kenapa mereka rentan? Ya karena memang diberikan live in itu tadi. Coba kalau pemerintah Indonesia berani memberikan MOU kalau live in begini, ada nomor darurat dan pemerintah harus begini-begini, coba berani enggak? Ayo BP2PMI berani enggak membuat MOU? Jangan hanya mengurusi tentang BPJS TKI saja ya, BPJS TKI dan juga KTKLN, dan juga kalian hanya berkutat di situ saja, dan bahkan surat wali pun akan kalian paksakan. Coba kenapa dengan atas dasar perlindungan ditambah aplikasi-aplikasi yang sebenarnya kurang membantu? Karena apa? Karena pemerintah kita masih belum mampu menyesuaikan, memfleksibelkan dengan negara tujuan. Karena setiap negara itu ada sistemnya, setiap negara ada caranya. Kita harus menghargai negara tujuan pula, karena kita memang saling membutuhkan. Kenapa kita membutuhkan mutual of understanding, MOU? Ayo BP2PMI bergerak, jangan hanya keluar-keluar meminta rakyatmu untuk ke Jepang, Korea, kerja di sana, segera sukses. Sukses itu perlu proses, Pak. Dan bekerja itu juga memang perlu tenaga. Dan Anda mengirimkan warga Anda pun wajib memberi perlindungan yang jelas, yang tegas. Ya, sekali lagi, bukan negara tujuan yang bermasalah peraturannya. Bisa jadi manusianya yang bermasalah. Dan kalau manusianya yang bermasalah, bukan peraturannya yang disalahkan. Tapi mari sama-sama kita memberi mutual of understanding, mutual respect. Jadikan ART itu sebagai pekerja